Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian audit pada matkul pemeriksaan akuntansi. Langsung saja ke materi ya teman-teman. Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Pendekatan auditor dalam mendapatkan bukti tentang penyajian dan pengungkapan. Melaksanakan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman pengendalian yang berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Lakukan pengujian pengendalian berkaitan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Lakukan pengujian pengendalian berkaitan dengan pengungkapan apabila penilaian awal risiko pengendalian di bawah maksimum. Lakukan prosedur-prosedur substantif untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua tujuan audit tercapai baik tentang informasi maupun jumlah dalam penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan audit penyajian dan pengungkapan, yaitu ada 4. Yang pertama, keterjadian dan hak dan kewajiban. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, penggolongan dan kejelasan. Dan yang keempat, keakuratan dan penilaian. Lalu review atas utang bersyarat dan komitmen. Apa sih utang bersyarat? Jadi, utang bersyarat adalah kewajiban potensial kepada pihak luar di masa datang yang jumlahnya belum diketahui yang merupakan akibat dari aktivitas sebelumnya. Komitmen adalah hal yang berkaitan erat dengan kontingensi. Hal-hal seperti persetujuan untuk membeli bahan baku, menyewa fasilitas dengan harga tertentu, menjual produk dengan harga pasti, ketentuan pemberian bonus, ketentuan pembagian laba, program pensiun, serta perjanjiannya royalti. Tujuan auditor dalam memeriksa utang bersyarat. Tujuan yang pertama yaitu menilai perlakuan akuntansi atas utang bersyarat yang diketahui untuk memastikan apakah manajemen telah menggolongkan kontingensi dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Selanjutnya menelaah peristiwa kemudian. Standar audit SA 560 peristiwa kemudian mendefinisikan peristiwa kemudian sebagai peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor. Ada 2 tipe peristiwa kemudian. Yang pertama, peristiwa kemudian yang memiliki dampak langsung atas laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Dan tipe yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak mempunyai dampak langsung atas laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Selanjutnya, pengumpulan bukti akhir. Pada uraian di bawah ini akan dibahas 5 jenis pengumpulan bukti akhir yang meliputi melaksanakan prosedur analitis akhir, menilai asumsi kelangsungan usaha atau going concern, mendapatkan surat representasi manajemen, mempertimbangkan informasi yang disertakan pada laporan keuangan utama, dan membaca informasi pada laporan tahunan entitas. Kelima hal tersebut dilakukan auditor pada tahap akhir audit. Lalu melaksanakan prosedur analitis akhir. Pelaksanaan prosedur analitis akhir biasanya dilakukan seorang partner ketika ia melakukan penelaahan akhir atas dokumentasi audit dan laporan keuangan. Biasanya seorang partner memiliki pemahaman yang baik tentang klien dan bisnisnya karena hubungan yang telah berlangsung sebelumnya. Mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha.
berdasarkan suatu asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan untuk disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha ada 4. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Yang kedua, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang ketiga, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Dan yang keempat, kesimpulan audit dan pelaporan. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen. Standar audit mewajibkan auditor untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen sebagai dokumentasi dari pernyataan lisan terpenting yang diberikan manajemen selama audit berlangsung. Membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Standar audit SA 720, tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain dalam dokumen yang memuat laporan keuangan auditan, mewajibkan auditor untuk membaca informasi lain yang tercantum dalam laporan tahunan yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Kemudian mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan semua prosedur audit pada setiap area audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian dan mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan semua hasil yang diperoleh menjadi satu kesimpulan keseluruhan tentang laporan keuangan. Bukti yang cukup dan tepat. Auditor harus mereview dokumentasi audit secara keseluruhan. Alat bantu yang sering digunakan adalah daftar pengecekan penyelesaian audit. Bukti pendukung opini auditor. Bukti cukup, tetapi laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Maka ada 2 pilihan, yaitu laporan harus disesuaikan agar memuaskan auditor, atau menerbitkan laporan auditor dengan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Pengungkapan laporan keuangan. Sebelum mengakhiri audit, auditor harus melakukan evaluasi final tentang apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Lalu pengkajian ulang independen. Untuk penyelesaian audit yang lebih besar biasanya dilakukan oleh reviewer independen yang tidak terlibat dalam proses audit, tapi merupakan anggota KAP, bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah memadai. Ringkasan penilaian bukti dilakukan dengan mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti, mengevaluasi risiko audit yang dicapai per akun per siklus, kemudian evaluasi laporan keuangan keseluruhan. Menerbitkan laporan keuangan. Auditor harus menunggu untuk memutuskan laporan audit yang tepat diterbitkan saat semua bukti dikumpulkan dan dievaluasi, termasuk semua tahap penyelesaian audit selesai dibahas. Kemudian komunikasi dengan manajemen pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, ketentuannya bisa dilihat pada SA 240, SA 250, SA 265, SA 450, SA 505, SA 510, SA 550, SA 570, dan SA 705. Review atas dokumentasi audit memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja personil kantor akuntan yang kurang berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit telah memenuhi standar kinerja KAP yang bersangkutan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi bias yang seringkali mempengaruhi pertimbangan auditor.
Kemudian surat ditujukan kepada manajemen. Apa sih tujuan pengiriman surat? Nah, tujuannya adalah untuk memberi informasi kepada personil klien tentang rekomendasi yang diberikan akuntan publik untuk perbaikan suatu bidang tertentu bisnis klien. Kebanyakan rekomendasi auditor difokuskan pada saran-saran untuk memperbaiki efisiensi operasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.